Ya, tadi kita masih bahas tentang fondasi teorinya, ya. Fondasi teori kita, 4 lapisan makna. 4 lapisan itu ada satu, yang pertama historia, statik, literal atau historical meaning. Lalu lapisan kedua apa? Teoria, noetik, spiritual, mystical meaning. Lapisan ketiga, moral, psychic, atau good works. Ini aplikasinya ya. Dan yang keempat, modusannya atau anagogiknya, ya, atau eskatologis. Nah, 4 lapisan ini didapat dari dasar teorinya mana? Pertama, kamu baca artikel tentang Alkitab dan Kristus yang punya dua natur, ya, bersifat ilahi dan manusia. Bersifat ilahi berarti menuntun kita sampai eskatologi, sampai ke keselamatan akhir, anagogik itu, ya. Lalu kalau dia bersifat manusia berarti ini bisa dibaca, didengar, diselidiki, diteliti, oke, supaya itu membawa iman, dan iman itu membawa kita kepada keselamatan. Nah, ini dalam Yohanes 20. Nah, ini penting. Ini kita udah bahas, ya. Nah, maka kalau dia bersifat manusiawi, kita sudah melakukan langkah-langkah ini. Nah, ini pertanggungjawaban kita kalau baca kitab suci seperti itu. Karena kalau untuk dipelajari nggak boleh sembarangan, apalagi itu kitab suci. Ya, jadi harus ada ilmunya, namanya teologi lah, eksegesis dan sebagainya. Ini yang kalian pelajari di sekolah ini. Ya. Nah, lalu saya juga memakai bagaimana kita membaca kitab suci. Ini tulisan dari Kallistos Ware, ya. Ini seorang scholar atau teolog dari gereja Ortodoks. Nah, dia menjelaskan ada 4 prinsip, ya, ketaatan, ya, obedience, ya kan, Christ center, eklesial, dan aplikasinya atau personalnya. Bukan aplikasinya, penghayatannya, ya, atau personalnya. Nah, seperti apa kita hari ini kita akan bahas. Lalu tadi ada 4 lapisan makna. 4 lapisan makna itu didapat dari mana? Istilah-istilah psychic, noetik, anagogi ini tentu ini istilah-istilah yang dipakai oleh Bapak Gereja, misalnya dari Origen, dari John Cassian dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, setelah itu baru kalian lihat nanti contoh-contohnya. Contoh-contohnya sambil dibaca aja. Teori yang saya kasih, atau nanti ini saya kasihkan, ya. Ini yang saya minta dari kalian secara standarnya, ya, standar. Artinya idealnya saya kalau bisa kalian itu buatnya itu seperti ini. Nah, nanti dari ini kan paper, ya, ini tugas akhir papernya. Makanya mulai dari sekarang udah pikir ayatnya nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3, ya, 3 lah maksimal. Nah, nanti saya tentukan ayatnya mana. Oke, tapi itu kan tugas akhir. Nanti untuk tugas-tugas ke depannya itu mungkin ada latihan-latihan kecil. Ya, mulai step by step disusun, karena ini ada 4 lapisan atau 10 langkah ini nggak jadi cuma 1 hari gitu loh. Kalau kalian besok mau kumpul malam ini buat, pasti udah nggak selesai. 1 minggu belum tentu selesai. Nah, karena ini berproses gitu, ya. Nah, ya kita telitinya dengan sungguh-sungguh, nggak main-main, ya. Karena kalau Paulus bilang kalau kamu salah ajar, nanti bukan membawa orang itu kepada keselamatan, ya kan? Tapi justru membawa orang kepada kebinasaan. Nah, ini hukuman kamu sebagai guru, sebagai pengajar itu akan lebih berat. Misalnya kalau saya ngajar kalian kitab suci nih, tapi bukan menuntun kepada Kristus, menuntunnya kepada yang lain, bukan kepada keselamatan, tapi kepada hal-hal yang lain, ya saya yang paling cilaka, ya, saya yang paling bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kelas ini kalian mungkin akan pelajari sekali seumur hidup, ya, eksegesis seperti ini. Jadi tolong dipelajari dengan sungguh-sungguh. Memang ini ideal, ya, seperti itu karena kita pelajaran akademis. Kok sulit sekali Pak baca kitab suci? Nah, tadi Ware bilang, baca kitab suci satu sisi memang itu sederhana, ya kan? Maka tadi dia bilang, Alkitab itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, nih, mengagumkan. Tapi ketika dipelajari secara mendetail nih, Alkitab dapat menjadi kitab yang sulit.
Nah, seperti ini ya memang sulit. Kamu harus ngerti bahasa aslinya dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu latihan-latihan. Ya. Nah, untuk 1 bulan ini paling tidak kalian tuh baca dulu, banyak baca dulu contoh-contohnya. Sambil ingat lagi istilah-istilah di Yunani itu. Ya. Nah, ini kan misalnya kan saya pakai ini ya, istilah-istilah di sini Ibrani 4 ayat 14. Ekontes un, akirea megan. Nah, ekontes ini partisip. Bentuknya present participle, maskulin jamak nominatif. Ini partisip apa? Partisip berfungsi sebagai keterangan alasan. Partisip of cause atau reason atau circumstantial. Ya kan? Dulu ada belajar nggak? Partisip itu. Participle itu. Nah, ada kan? Lalu nanti kireta ini kan akusatif. Akusatif apa dia? Objek. Oke, dan sebagainya. Nah, ini yang supaya kamu bisa nanti menerjemahkannya dengan tepat. Ya, memang nggak mau itu secara ideal akademisnya ya kita harus bisa menjelaskan. Paling tidak kamu bisa menjelaskan garis besarnya atau ini detil-detilnya atau garis besarnya seperti ini. Subjek predikatnya mana gitu ya. Nah, kalau ini berarti oh, ini kalimat intinya di mana? Kalimat intinya di ini. Imam besar bukanlah iman yang tidak dapat ini di Alkireta apa namanya? Sumpatisai ya di sini dia ya. Nah, ini kausa utama negatifnya. Oke. Nah, ini ugar ekomen alkirea me dunamenon gitu. Ya, lalu ada partisipalnya yang menjelaskannya di sini. Oke. Nah, ini alkirea di sini. Tapi ada kalimat penjelasannya dua ini, satu, dua. Ya, ekomen alkirea. Ini intinya di sini. Tapi ada dua penjelasannya. Nah, gitu. Nah, di sini dikasih tahu kalimat utamanya ini, ya, penjelasannya ini, gitu. Oke? Jadi kalimat utama itu ada penjelasannya dan ada jadi partisipalnya itu ada dua di sini. Nah, itu ya. Ya seperti itu tuh harus dijelasin. Nah, makanya nanti misalnya saya kasih kalian tugas, coba mulai kerjakan langkah 1. Buat sintaktik formnya, jelasin 1 ayat. Ya. Nah, lihat contoh. Misalnya 1 ayat ini tadi Ibrani 4, katakanlah Ibrani 4 ayat 15, ayatnya ini. Nih. Nah, jelasin satu-satu di sini semua. Jelasinnya ini. Gar ekomen akiria me dunamenon sum tatesai tais atenais hemon. Nah, ini satu klausa jelasin. Oke? Nah, nanti ada yang di bawahnya peperamenon kata panta kata dan sebagainya ini. Nah, kamu jelasin. Nah, itu berarti pelajaran eksegesisnya di situ. Ya, tapi itu baru mengerjakan langkah kedua. Hasil kita capek-capek bikin sintaktik form ini adalah untuk supaya kamu bisa dapat terjemahan kamu sendiri, terjemahan literal di sini. Jadi kalau ayat 15 tadi, sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kontrasnya, sebaliknya, ia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tanpa dosa. Nah, kamu akhirnya dapat terjemahan literalnya. Nah, ini juga pasti nanti saya kasih latihan untuk tugas-tugas mingguan ke depan. Ya, gitu. Tapi 1-2 minggu ini kalian baca contoh-contohnya dulu. Lihat contoh-contoh cara saya bikin gimana. Nah, baru setelah itu kamu bikin sintaktik kontennya. Ya, isi sintaksisnya. Isi sintaksisnya berarti dari 3 ayat ini kamu kelompokkan. Jadi 3 poin.
1 alasan, 2 penguatan, 3 kesimpulan. Alasannya apa? Ini identitas Yesus sebagai imam besar agung. Terus diperkuat lagi dia ada empati terhadap kelemahan manusia. Dan kesimpulannya adalah berupa ajakan nih. Marilah kita hampiri tata kasih karunia. Nah, ini yang ditulis. Jadi dapat kontennya, isinya dapat. Nah, 3 poin ini yang kamu akan pakai nanti di lapisan 2. Apa itu lapisan 2? Teorianya, ya, atau noetiknya. Nah, pertama, langkah ke-6 itu namanya semantik konten. Jadi kalau ada sintaktik konten, sintaksisnya, tapi ada semantiknya. Semantik itu artinya makna. Makna itu artinya, interpretasinya. Nah, disinilah langkah eksegesisnya. Eksegesis yang paling penting. Apa itu semantik konten? Semantik konten itu berarti kita menguraikan sintaktik konten yang di nomor 4. Dengan cara apa? Kamu transformasi menjadi deep structure. Ini isi semantis, maksudnya pikiranmu. Tadi kan ada pikiran kita sendiri kan? Oke. Nah, deep structure-nya itu kamu deep structure-nya itu kamu dukung dengan data-data di dalam kitab suci, Christ Center. Lalu tulisan dari para bapak gereja, eklesia. Ya. Nah, ini contohnya di sini. Jadi kalau semantik konten ini menguraikan sintaktik konten, transformasi menjadi deep structure, didukung oleh data dalam kitab suci dan tulisan dari para bapak gereja. Nanti para bapak gereja ini data dari mana? Nanti bisa pakai buku yang saya kasih nanti. Ada Ancient Christian Commentary atau dari Catena Bible. Nah, jadi kalau kalian semua sudah punya buku ini, nanti saya kasih ya. Nih, volume 1 sampai 29 udah. Loh, semester lalu kan mungkin angkatan lain ya. Misalnya kalau Ibrani saya pakai buku ini. Mana ya Ibrani. Yang model gini belum dapat. Hah? Ancient Christian Commentary? Belum ya. Oke, nanti saya kasih di classroom. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil eksegesinya kitab Ibrani, nah baca ini. Misalnya nih Ibrani 4 ya. Ibrani 4 halaman berapa ini ya? Nah, nih 4 14 sampai 16. Nih, 14 sampai 16. Sebenarnya ini satu bagian ya, 14 sampai tentang Yesus imam besar. Ini kan konsep paling penting dalam kitab Ibrani ya, Yesus sebagai imam besar agung. Pasal 4 sampai pasal 5 ini, ayat 14 sampai pasal 5 ayat 10. Nah, saya cuma ambil 3 ayat aja. Jadi ayat 14 ini bahan kita nih. Ini eklesialnya di sini. Oke. Ini eklesialnya. Jadi misalnya eklesia Bapak gereja namanya Theodoret dari Sirus, ada Origen, ada Clement, ada Origen, ayat 15-nya ada Photius, ada Saint Leo the Great, Leo Agung, ada Hippolytus. Nanti juga kalian pakai Theodoret, Saint Simeon, dan Theodoret. Nah, ini bahan yang kalian bisa pakai. Ya. Nah, ini saya pakai di sini. Misalnya deep structure-nya udah, nih centernya nanti saya ajarin dipakai by box. Lalu para bapak gereja ini eklesialnya. Karena tadi kita pakai Yohanes Chrysostom, dia ada. Nah, kalau Yohanes Chrysostom ini kalian bisa download di ini ya, New Advent, newadvent.org ya. Nah, terus cari nama John Chrysostom. John Chrysostom itu tentang Ibrani, kalian pilih komentari tentang ini ya. Homily on the Epistle to the Hebrew. Cari aja Ibrani 4. Nih. Homily 7. Nah, baca homily 7-nya. Nih. Ya.
Baca homili 7-nya. Ini yang eklesial. Tadi bagaimana dengan Christ Center-nya? Christ Center-nya kita pakai buy box ya. Nah, kalau saya dapat sini misalnya datanya ini buy box mempermudah ya. Tapi nggak wajib. Jadi kalau ini bisa mempermudah. Misalnya Ibrani 4 ayat 14. Nih, ya. Nanti kalau di buy box itu semua punya ya buy box ya. Nah, lalu kita cek X referensinya. Nah, misalnya Ibrani 4 ayat 14, kamu bisa ambil ini Ibrani 2, ya, Ibrani 10, Matius 4 ayat 3 gitu. Boleh ambil di situ datanya. Di X reference ini. Lalu kalau ayat 15 misalnya bisa ambil dari ini nggak semua mesti ambil. Jadi kalian bisa ambil beberapa ayat yang penting, ya. Nah, misalnya kayak saya ambil dari Ibrani 7, oke. Kemudian saya ambil dari Yohanes 1, ada Lukas Kisah Rasul 1, Lukas 24. Ini Christ Center. Nah, nanti kita pelajari Christ Center itu kenapa kok ambilnya dari kitab suci. Nah, seperti yang saya jelaskan, dalam kitab suci itu apa yang semua ditulis, benang merahnya adalah pusatnya adalah kepada Kristus. Jadi pikiran Kristus itu sudah diwakili oleh pikiran-pikiran penulis dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seperti yang saya jelaskan, perjanjian lama itu bayang-bayangnya Kristus, ya kan? Perjanjian baru adalah wujudnya. Jadi kita kalau Christ Center fokusnya adalah kepada data-data di dalam kitab suci. Nah, kalau deep structure, ya kamu tafsirkan dulu dengan bahasamu. Jangan melamun. Ya, tafsirkan dengan bahasamu. Oke? Nah, 3 ini kamu combine. Nah, cuma kalau untuk Bapak gereja, eklesial ini, ya kamu ambil inti-intinya ya. Ini kamu analisis secara singkat. Atau kamu paraphrase. Kamu kutip, tapi referensinya kamu ringkas. Misalnya kalau kayak buku ini misalnya ya. Misalnya tadi ini ayat berapa ini? Ini ayat 14 ya. Ayat 14 saya ambil dari sini. Nah, ayat 14 itu ada siapa aja yang nafsir? Theodoret, Origen, Clement, Origen. Nah, itu. Ya kan? Nah, nanti hasilnya ini. Ada Chrysostom ya, jelas. Chrysostom itu wajib ya. Tapi yang lain tambahan. Misalnya Theodoret, Origen. Nah, Origen ngomong apa ini? Nih, baca ini. Terus kamu ringkas. Ya, kamu tulis, kamu ringkas. Misalnya Origen melihat telah melintasi langit sebagai teladan dan pemimpin jalan bagi orang-orang kudus. Ya, menggambarkan kan tadi dikatakan kalau ayat 14 itu kan Yesus itu imam besar agung yang telah melintasi langit atau menembusi langit gitu loh. Artinya apa? Menembusi langit. Nah, Origen menjelaskan melintasi langit itu adalah satu teladan pemimpin jalan bagi orang-orang kudus. Dia menggambarkan perjalanan rohani orang-orang kudus sebagai pendakian. Nah, jadi melintasi langit itu kayak pendakian melalui langit-langit surgawi. Dia bilang, mengikuti jejak Kristus yang telah lebih dahulu melintasi langit. Ini memberikan dimensi eskatologis dan transformasi pada konsep melintasi langit. Jadi kata melintasi langit bagi Origen ini ada dimensi eskatologisnya. Nah, saya dapat dari mana? Baca ini. Vision that nobody in nature can comprehend. Ya, satu penglihatan yang nggak seorang pun bisa pahami. Gitu. Oke? Nah, ini ada 2 dia ya. Tentang nah, dia bilang a school for saints. Jadi orang-orang kudus ini sekolah. Sekolah apa? Sekolah menembusi langit tadi. Supaya makin naik. Kayak kamu sekolah kan makin naik. Ada yang sekolah makin turun? Ada. Tinggal kelas ada ya kan. Kalau di sini bisa loh.
tingkat 3 jadi tingkat 1 bisa. Ya kan, kayak IKA ini kan dia naik turun. Oke. Tapi maksudnya sekolah itu pasti makin naik. Nah, ini ada sekolah. Nah, naiknya kemana? Harus sampai menembusi langit. Nah, Origen. Ya, makanya saya tulis di sini, Origen itu menegaskan bahwa ini ya, ini para orang-orang kudus itu harus melalui jalan apa? Pendakian atau kayak orang naik tangga gitu sampai ke atas langit, ya, mengikuti jejak Kristus. Nah, itu kata Origen. Bagaimana misalnya kata yang lain, Theodoret. Nah, ini Imam Agung dibandingkan dengan Melkisedek. Nah, dia ngomong apa di sini? Theodoret menekankan kontras dan superioritas keimaman Kristus menurut Melkisedek dibandingkan dengan imamat Lewi. Ya, telah melintasi langit menunjukkan keunggulan dan keagungan imamat Kristus. Jadi imam agung atau imam besar Kristus itu menunjukkan satu superioritas dibandingkan dengan keimamatan Lewi. Nah, buktinya apa? Melintasi langit tadi menunjukkan keunggulan dan keagungan imamat Kristus. Ya kan, Theodoret mengutip Yohanes 3 ayat 13 untuk menegaskan kehadiran Kristus yang melampaui ruang dan waktu baik di bumi maupun di surga yang dimungkinkan oleh kodrat ilahinya. Nah, misalnya bikin kayak gini, kalian ringkas saja jadi satu paragraf. Cuma nanti harus jelas semua kayak gini caranya. Deep structure-nya, data kitab sucinya ada, bapak gerejanya siapa. Ya, nah itu harus proses latihan-latihan. Dan nanti minggu depan, oke, cari eklesialnya lalu ringkas seperti ini. Nah, latihan, ya, gitu. Nah, baru nanti latihan lagi. Bagaimana deep structure, Christ Center, Ecclesia ini digabung jadi satu. Nah, ini namanya sinergi. Tadi kan kenapa harus ada sinergi? Tadi Web udah bilang, kita menyerahkan pendapat pribadi, baik pendapat kita sendiri maupun pendapat para sarjana kepada penilaian gereja. Ya, jadi kita harus bersinergi. Nah, bersinerginya kalian baca contohnya ini. Nih, misalnya kan ada pendapat saya nih, pendapat saya misalnya nih, ya kan? Ini ada pendapat dari Christ Center, ada pendapat dari gereja. Nah, digabungkan, ya. Nah, saya kutip Ibrani 5, Yohanes Chrysostomos. Ini pendapat saya di awal, gitu. Jadi dikombinasikan. Ya, sama kayak kamu bikin paragraf yang dulu saya ajarkan kan. Topik sentence punya siapa? Punya sendiri. Evidence, kutipan. Kutipan kamu misalnya dari mana? Dari Chrysostom, dari Christ Center, atau data-data kitab suci. Ya kan? Lalu kamu analisis, itu pikiran kamu sendiri lagi. Nah, terus kasih penutup. Kan gitu. Sama. Jadi bikin paragrafnya itu yang bagus. Paragrafnya itu sama. Jadi kalau ada sinergi, ini berarti bikin paragraf. Ya, paragraf yang warna-warni itu masih ingat nggak? Masih. Nah, itu mungkin kayak Christoph itu belum tahu dia. Dia taunya sound system di sana. Coba ya. Nah, jadi Christoph tuh mulai belajar lagi eh, mana ya tentang paragraf. Nah, nih, Christoph, nih, kamu udah pernah dapat ini Iya, kan? Pak. Nah, Udah, ini Pak, udah. bikin lagi, ya, ingat lagi kayak topik, evidence, analysis, conclusion. Nah, jadi kayak topik, ini mana topiknya kalau di sini? Ini topiknya. Oke, evidence-nya Iya. dari Ibrani. Ibrani 5, 7, Yohanes Chrysostom, itu evidence. Oke. Nah, baru kamu Ya. komentari gitu. Ya, analisisnya. Nah, baru paragraf lain juga sama seperti itu. Kamu lihat setiap paragraf itu selalu ada evidence-nya.
Ada Christ Center-nya apa? Kisah Rasul. Bapak gerejanya Theodoret. Lalu penutup. Ya. Nah, paragraf lain juga sama. Selalu kayak gitu. Nah, ini juga harus latihan nulis. Ya. Oke. Nah, ini. Lalu setelah itu kan tadi ada 3 poin ya. Jelasin 3 poinnya itu. Ya kan tadi di sintaktik kontennya kan ada 3 kan. Nah, tadi ini poin yang kedua. Poin yang kedua sama lagi, mulai lagi deep structure-nya. Oke, cari lagi data Christ Center-nya, data dalam kitab suci. Cari lagi tulisan dari para bapak gereja. Misalnya kalau ayat 15, berarti ambil dari sini yang ayat 15. Siapa ini? Ada Photius, ada Leo, ya, Saint Leo, ada Hippolytus. Nah, masukkan lagi. Ada Photius dia ngomong apa, Leo dia ngomong apa. Nah, ini kamu ringkas, kamu kutip. Kutip pakai ringkas. Karena panjang, saya nggak mau kamu copy paste doang. Kamu mesti ringkas dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan jangan pakai ChatGPT. Kamu nggak belajar apapun. Oke? Ya. Saya tahu kalau bahasanya kayak siapa nih? Sinurme. Bahasanya kayak gini nih. Ya, nanti bahasa agak berikutnya tuh kayak gini lagi. Wah, ini kalau dari strukturnya ketahuan. Jadi bahasa manusia, bahasa kamu dengan bahasa robot itu kebaca, bisa beda banget. Ya, jadi belajarlah, salah nggak apa-apa. Pak, saya ringkas. Saya misalnya baca ini, misalnya Photius. Masa ringkas ini nggak bisa? Minimal kamu terjemahkan aja pakai Google Translate atau apa, terus kamu susun dengan kalimat. Pede aja gitu kalau nulis. Ya, kan kalian udah mulai tuh coba bertanya di grup dengan pede kan? Bagus kan? Gitu. Ya, jadi nggak usah takut salah. Namanya masih baru belajar. Ya, gitu. Dulu kita semua pasti ngalami hal seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut. Oh, bahasa Inggris susah. Ya, sekarang ada macam-macam tools. Nah, kamu baca dulu, lalu kamu ringkas. Misalnya Leo agak panjang nih. Nah, Leo nih ya kan? Ini kan sumbernya kan? Nah, kemudian, nah saya ringkas jadi kayak gini. Ya, saya mau ringkas, nggak mau kutip langsung. Karena nanti di dalam paragraf saya pun itu semua banyakkan ringkas. Kutipnya dikit doang. Ya, gitu. Kalau di STT Reform tuh banyak mahasiswanya mungkin suka kutip langsung ya. Nah, dikurangi. Karena nanti plagiarismenya akan tinggi kalau kutip langsung. Ya. Jadi kita kalau bisa kita ringkas dengan bahasa kita. Oke. Nah, misalnya Leo Agung menghubungkan empati Kristus dengan ini. Nah, udah disingkat aja dari sini. Ya. Oke. Eh, tolong jangan pakai chat GPT. Ya. Kalau ketahuan, nah, saya kasih lagi kerjaan lebih berat. Ya. Oke, Hippolytus. Oh ya. Kayak iya, iya. Kalau nanti tentang paragrafnya. Tapi nanti pastikan tugas lu ada petunjuk yang dari saya nanti. Ya, di Google Classroom misalnya minggu depan nih saya suruh apa? Baca petunjuknya. Misalnya saya tugasnya akan variasi. Misalnya minggu depan, oh ringkas satu ringkas eklesial dari Leo Agung untuk ayat ini, misalnya latihan namanya. Ya, jadi tugasnya akan seputar contoh ini, contoh dari ini. Bisa aja tugasnya nanti
bikin semantik kontennya apa analisis sintaksisnya dulu. Nah, oke. Nanti ayat ini semua analisis sendiri gitu. Ya. Atau nanti ringkas Bapak gereja dari John Chrysostom misalnya ayat ini. Ini bacaannya ini misalnya ringkas. Nah, itu nanti tugas-tugas mingguan. Jadi tugas mingguannya adalah perlu latihan di kelas teori gitu loh. Tapi prakteknya latihannya ya nggak bisa di kelas, waktu kita habis gitu. Ya kalian harus kerjakan sendiri. Itu ya. Nah, ini saya ini saya masih kasih contoh-contoh. Contoh-contoh ya. Oke. Nah, nanti setelah itu kamu setelah sampai 3 poin jelasin, ya udah kamu masuk ke langkah berikutnya. Ini semua jelas ya, kamu nggak perlu bingung. Ya, kalau bingung itu udah payah ini kita. Ya, orang buta itu ya jatuh ke selokan nanti. Oke, nah semuanya jelas. Jadi setelah konsep teologi, setelah semantik konten masuk ke apa? Konsep teologis. Nah, di sini contohnya. Konsep teologis itu maksudnya doktrinnya atau ajarannya, didaskalianya. Jadi konsepnya tentang ini. Kasihlah ide utamanya apa? Ya. Lalu ide pendukungnya biasanya poin-poin. Dari penjelasan di atas ya. Dari penjelasan nomor 6 tadi, kamu dapat berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7 poin. Ya. Nah, baru setelah itu kamu oke, jadi 7 poin inilah yang kita sebut sebagai pembahasan nanti. Kalau di artikel jurnal itu namanya hasil dan pembahasan. Hasilnya apa? Hasilnya tadi 3 poin, ya kan? Hasilnya tadi 3 poin. Nih, 3 poin. Kalau di artikel jurnal itu nanti ini kan hasilnya 3 poin ini. Pembahasannya mana? Pembahasannya ini di kalimat sinerginya. Jadi waktu kalian masuk artikel jurnal, kayak Bapak gereja yang kayak gini nih kalian buang. Yang kalian ambil adalah kalimat sinerginya aja. Kalau artikel jurnal itu kan kayak makanan yang udah siap. Kalau exegesis itu kayak dapurnya. Nah, waktu kalian nyajiin makanannya kan bumbu-bumbunya kan kotoran-kotorannya kalian buang kan. Masa dimasukin ke makanan? Daun bombay, ya, kulit pisang, kulit bawang, masa kalian masukin? Kan dibuang kan? Nah, dapurnya jorok. Nah, waktu kalian nyajikan artikelnya itu udah jadi, makanan jadi. Sehingga yang kayak gini-gini itu nggak perlu. Kayak gini-gini, nah itu nggak perlu. Kalau bikin artikel jurnal, maka kalimat-kalimat sinerginya ini namanya kalimat-kalimat pembahasan nanti. Ya, hasilnya apa? Hasilnya ini tadi 3 poin ini. Atau temuannya apa? Temuannya 3 poin ini. 1, 2, 3. Ini hasilnya. Temuannya atau hasil. Ya kan? Mana tadi ya cara nih di artikel jurnal itu kan kita diminta ada hasil nih. Hasilnya apa? Ini 3 poin, ya kan? Pembahasannya, di pembahasannya, ya pembahasannya kalian ini udah nggak usah deep structure, ini di paper aja yang kalian tuliskan. Tapi waktu di artikel jurnal, yang kalian ambil kalimat-kalimat dari sinergi. Nah, itu yang kalian masukkan di pembahas. Jadi 3 poin itu dibahas. Dibahas itu artinya kamu interpretasi kan, kamu dialog dengan penelitian sebelumnya kan. Nah, dialog dan penelitian sebelumnya dialog dengan Bapak Gereja, dengan kutipan-kutipan dari ayat Alkitab kan gitu. Oke?
Artinya, apa artinya ya kamu interpretasi, itu deep structure kamu. Nah ini semua di sini. Ini namanya pembahasan. Tapi kalau kalian sudah bisa bikin paper ini, bikin artikel udah gampang. Ya, tinggal nanti hasilnya pembahasan. Jadi papernya itu sebetulnya kalian masih hasilnya pembahasan loh. Nah, nanti untuk tentang hasil berarti langkah 1 sampai eh, langkah 1 sampai 4 ini yang kalian paparkan, ya, untuk hasilnya. Nih, langkah 1 sampai 4 ini hasilnya. Hasilnya di langkah 4 ini. Pembahasannya mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu harus bikin di pembahasannya. Yaitu nanti ya kalau ke artikel jurnal. Nanti saya akan ajarin. Oke, tapi sekarang fokus ke 10 langkah itu dulu. Kalau artikel nanti. Kalau papernya bagus, baru ke artikel. Tapi kalau papernya jelek, apalagi ke artikel. Ya. Nah, jadi fokusnya ke papernya aja dulu. Oke? Karena kalau artikel itu kamu harus cari pendahuluannya, cari abstraknya lagi, metodenya. Nah, itu sebetulnya nggak terlalu sulit lah. Bikin kesimpulan. Nah, kalau di paper nanti tugas akhir 10 langkah itu aja nggak. Jadi nggak perlu bikin kesimpulan, nggak perlu bikin pendahuluan, metode, abstrak, dan sebagainya nggak perlu. Paham nggak maksud saya? Ya. Oke. Jadi langkah ke-8, ke-7 konsep teologis dibuat. Habis itu kamu masuk kemana? Personalnya. Jadi ini perlu dihayati ya, direfleksi di dalam hati. Nah, personalnya hati yang didekatkan pada tata kasih karunia. Lalu isinya ada menyatakan kesalahan, ini harus ditulis. Memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran seperti apa. Jelasin. Oke. Nah, nanti ada tugas mingguan, buat seperti ini. Ya. Nah, lalu buat aplikasinya. Nah, jadi dalam eksegesis itu juga nggak murni teknis semua ya. Jadi ada langkah-langkah ketaatannya seperti apa. Ya, secara sederhana. Ya, kalau aplikasi itu kalau kita mau belajar, kita integrasi dengan ilmu-ilmu lain di sini boleh. Ya. Lalu nanti anagogik ini bicara lagi tentang kekudusan. Nah, ini terakhir. Udah, selesai papernya, tulis referensinya. Oke? Nah, papernya seperti itu nanti. Jelas? Jelas barang ini? Jelas ya? Nah, ini saya bagi, ini kalian mulai baca. Ya. Oke, sekarang kita ke sini lagi ya. Eh, tadi kalau dikatakan kitab suci adalah pikiran gereja, Alkitab adalah buku gereja. Ya, nah ini kita masih bahas tentang eklesia. Terus baca lagi. Siapa ini? Sofia baca. Menemukan pikiran gereja ini dari manakah kita memulainya? Iya. Langkah pertama adalah melihat bagaimana Alkitab digunakan dalam ibadah. Secara khusus bagaimana pelajaran-pelajaran Alkitab dipilih untuk dibaca pada perayaan-perayaan yang berbeda. Langkah kedua adalah membaca tulisan-tulisan para bapak gereja, khususnya St. Yohanes Chrysostom, bagaimana mereka menganalisis dan menerapkan teks kitab suci untuk gereja-gereja. Cara gereja dalam membaca Alkitab adalah dengan cara ini baik secara liturgis maupun praktis. Patristik. Nah, jadi bagaimana kita menemukan pikiran gereja ini atau eklesial ini? Iya, satu, lihat dipakai di dalam ibadah. Nah, nanti saya akan ajarkan. Misalnya ada perayaan Paskah. Itu bacaan kitab sucinya banyak. Nah, kalian bisa kaitkan dengan tentang Paskah. Misalnya Ibrani 4 tadi. Ternyata dibaca nih dalam perayaan ibadah Paskah. Berarti ada hubungannya dengan Paskah. Nanti saya kasih contoh. Ya, misalnya kitab Yunus. Itu dibaca pada waktu Yesus akan disalib.
momen Paskah. Loh, apa hubungannya baca kitab Yunus dengan kematian Kristus? Nah, berarti waktu nanti kamu eksegesis tentang Yunus, kamu bisa melihat, oh, ada hubungannya nih dengan Kristus yang mati dan bangkit. Yunus yang ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam kan? Itu adalah tipologi dari Yesus yang masuk ke dalam alam maut 3 hari 3 malam, hari Minggunya dia bangkit. Ya. Oke, kamu baca misalnya semak yang terbakar dalam kitab Keluaran itu, Musa, ya kan? Dia berbicara di depan semak itu, semaknya itu terbakar tapi nggak hangus. Semaknya atau rumputnya itu nggak hangus gitu. Nah, itu ada hubungannya itu dengan inkarnasi, dengan Maria. Jadi kalau waktu Natal kita diajak baca itu, ya, tentang kisah kelahiran Yesus, kamu akan diajak baca kitab Keluaran itu, atau mimpi Yusuf yang melihat tangga ke surga, ada para malaikat naik turun, ya kan? Nah, itu kita baca pada waktu ibadah Natal. Kenapa kok baca itu? Nah, ternyata Maria itu sebagai tangga yang menghubungkan Allah dan manusia. Yesus yang Allah turun pakai tangga lewat Maria ke bumi. Oke? Nah, jadi lihat. Waktu kalian nanti pilih ayat, lihat ayat itu dipakai nggak di dalam konteks ibadah. Dalam perayaan-perayaan ibadah. Gitu. Yang kedua, baca gereja ya lewat tulisan para bapak gereja seperti dari Yohanes Chrysostom. Makanya di sini nanti kalian baca homili-homili dari Yohanes Chrysostom. Di mana tadi sumbernya? Wiki, di mana? Di ini New Advent ini. Ya. Nah, misalnya kemarin saya tulis Ibrani 4, ya saya ambil dari homili 7. Nah, ini eklesia. Ya. Oke. Oke, untuk ilustrasinya gini. Coba baca lagi. Untuk mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan menafsirkan kitab suci secara liturgis, mari kita perhatikan pelajaran-pelajaran perjanjian lama pada Vesper Hari Raya Kabar Sukacita atau 25 Maret dan pada Vesper Hari Sabtu Kudus, bagian pertama dari malam Paskah kuno. Nah, jadi ini contoh ya. Contoh tadi yang saya katakan, ada hari raya kabar sukacita, ini maksudnya tanggal 25 Maret itu Maria menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung bayi Kristus. Ada kan di dalam Lukas itu kan? Nah, itu dirayakan setiap tanggal 25 Maret. Kalau di Protestan kan tahunya kelahirannya doang. Nah, di Gereja Timur itu pengandungannya juga diperingati. Ya, nanti kalau kalian ikut Church Fathers ini, ikut grup Ancient ini, pasti ada 25 Maret itu saya akan share artikelnya. Ada makna teologisnya tentang kabar sukacita itu. Atau istilahnya hari maklumat. Maklumat itu kayak pengumuman gitu. Bahwa Maria mengandung bayi Yesus dari malaikat Gabriel. Nah, itu dirayakan, misalnya pada malam Vespernya atau doa malamnya, itu kita diajak baca kitab Perjanjian Lama. Nah, nanti kamu lihat ya. Terus, misalnya juga hari Sabtu atau Vesper Sabtu Kudus. Sabtu Kudus itu maksudnya Jumat Agung, itu Yesus disalib. Sabtunya disebut Sabtu Kudus. Minggu Paskah kebangkitannya, ya kan? Nah, Sabtu Kudus itu memperingati Yesus masuk ke dalam kerajaan maut atau Hades.
Di sana dia mengobrak-abrik Hades. Nah, kita diajak nanti baca kitab Perjanjian Lama juga. Nah, waktu kamu baca Perjanjian Lama itu, kamu harus kaitkan dengan perayaan itu. Ya, tadi misalnya contoh tadi Yunus dikaitkan dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Nah, ini misalnya nih Hari Raya Sukacita ya. Hari Raya Sukacita kita baca 5 bacaan ini. Misalnya Kejadian 28, coba baca. Ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai Setiapku tentang sebuah takai dan bumi ke surga. Nah, waktu perayaan tanggal 25 Maret itu kamu diajak baca apa? Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Coba ya, kita lihat Vespernya. Oke. Vesper 25 Maret. Ini. Oke lah ya, misalnya ini ya. Februari langsung nih Maret 25. Nah, scripture readingnya kan ini. Ada kitab apa saja di situ. Kejadian 28 kan? Sama kan? Nih. Oh, sorry. Berarti kalau Vespernya itu di hari Senin ya. Nih, Kejadian 28. Karena Vesper itu jatuh di, kalau tanggal 25 Maretnya hari Selasa, berarti Senin sore jam 6 itu udah Vesper. Vesper untuk tanggal 25 itu. Ya. Nah, kita udah baca Kejadian 28 ayat 10. Kalau teks liturginya ini ya. DCS digital. Nih, misalnya 25 Maret. Oke. Nih. Jadi 24. Ini kita udah Vesper. Nah, ini ya. Kita baca Vesper di sini view. Oke. Nih. Ini Vespernya. Coba saya perbesar ya. Nah, ini ya. Ini Vespernya. Kita diajak baca benar ini 24 kan. Oke, ini Vesper tentang Annunciation ya, kalau bahasa Inggris itu Annunciation atau maklumat, pengumuman ya. Kita diajak baca ini. Nah, benar kan? Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Nah, waktu kamu baca Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 ini, nah kamu harus ingat ini ada hubungannya dengan apa? Pikiran gerejanya akan ngomong apa? Pikiran gerejanya. Eklesialnya akan ngomong apa? Eklesialnya itu ada dua. Yang memang saya persempit ambil dari Bapak Gereja. Tapi sebetulnya ada dua. Liturgi atau ibadah lah ya. Dan fathers, Bapak Gereja. Bapak Gereja kita udah punya bahan banyak. Yang kita jarang pelajari itu liturgi. Kayak doa-doa seperti ibadah. Kan nggak tahu kan kalian, Kejadian 28 itu tentang mimpi Yakub tentang tangga, ada hubungannya dengan Maria mengandung. Nggak pernah tahu kan?
pendetamu juga nggak tahu, ya kan? Gitu. Oh, Edric tahu nggak nih? Mana Edric? Eh ya, tapi nggak langsung ke tangganya sih, Pak. Gimana? Nggak langsung spesifik ke ayat ini sih. Kalau hubungannya dengan Maria belum tahu. Ya, waktu baca Kejadian 28, sekarang dulunya sebelum ikut kelasnya itu tahu nggak ada hubungannya dengan Annunciation? Intercession tahu, tapi nggak spesifik ke Marianya, Pak. Oke. Jadi sekarang, jadi Kejadian 28 itu ada spesifiknya ke Annunciation ya, ke Mari. Ya, kenapa? Karena gereja mengajarkan ini. Waktu Annunciation diajak baca Kejadian 28. Berarti Kejadian 28 ini secara eklesial mengajarkan apa? Anggap itulah si Mari yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi makanya kok ada kejadian ya, kayak Yunus diperbukan, Yakub mimpi tentang tangga, itu ada meaningnya, ada maknanya. Ya, nanti kamu belajar tentang tembok Yeriko, tentang tongkat Musa, tentang menyeberangi Laut Merah, tentang tabernakel. Oke, apalagi yang dalam perjanjian lama? Hah? Tentang mana, ya kan? Yang api, yang awan, apalagi? Hah? Gimana sih kalian? Jadi ajarin kita PL, studi PL-nya sama siapa? Makna ya kan? Saya marahin Bu Makna. Apa lagi? Hah? Ada Adam dan Hawa, ya kan? Pohon pengetahuan baik dan jahat, ada bateranmu, kan banyak hal-hal menarik di situ. Itu ada nggak hubungannya dengan liturgi ibadah? Semua. Lalu hubungannya dengan Kristus? Dan jadi itu bukan cuma cerita aja, tapi Allah itu dengan kreatif, ya, mendesain sejarah ini, oh, ternyata itu digenapi di dalam Kristus. Misalnya tiba-tiba Yakub itu kok mimpi tentang tangga. Kebetulan enggak, Allah sudah mendesain. Tangga itulah nanti ada seorang sosok namanya Maria yang akan jadi tangga. Tangga apa itu fungsinya? Naik turun kan? Nah, Maria tangganya supaya Kristus bisa turun ke bumi. Hah? Ya, jadi pembacaan eklesial ini nanti kalau kita pelajari ada pembacaan tipologi. Nah, ini yang diajarkan untuk para bapak gereja. Jadi kita pakai pendekatannya tipologi. Ya, oke. Jadi kita nggak usah baca ayatnya, tapi kira-kira gambarannya adalah nih. Jadi 28 ayat 10 itu tentang mimpi Yakub, sebuah tangga yang dibangun dari bumi ke surga. Tapi bukan hanya itu, ada Yeskiel 43. Ya, coba baca lagi. Ezekiel 43 ayat 27, Ezekiel 44 ayat 4, tetapi tentang bait suci Yerusalem dengan pintu gerbangnya tertutup yang tidak dapat dilewati oleh siapapun kecuali sang pangeran. Iya. Amsal 9 ayat 1 sampai 11. Coba lihat dulu. Penglihatan Nabi tentang apa nih? Pintu gerbang yang tertutup, tapi nggak bisa dilewati oleh siapapun kecuali sang pangeran. Kalau saya tanya, hubungannya dengan Maria apa di sini?
Berarti kenapa kok Yeskiel tiba-tiba dapat penglihatan tentang seperti itu? Nah, gereja mengajarkan, oh ini ada hubungannya nih. Pintu gerbangnya itulah siapa? Maria yang bisa masuk, yang bisa dilewati si sang pangerannya siapa? Kristus. Ini Maria itulah pintu gerbangnya. Kristuslah pangeran. Menarik kan? Nah, menarik atau enggak? Saya bilang menarik kan itu. Menarik nggak ini, Hendrik? Saya nggak tahu. Menarik. Hah? Interesting, Pak. Interesting. Iya, silakan. Nenong ya. Ya, ini kata Yeskiel. Kenapa? Kok Maria? Lihat di sini. Ini pertanyaan bagus ya. Nah, lihat di Vesper. Nih. Ini Vespernya. Saya downloadin deh buat kalian. Ya, di tanggal 24 Monday, terus kalian pilih Vesper yang bentuknya print aja. Nah, ini di website kan saya pernah kasih tahu ya, digital send ya. Nah, ini tinggal download, save, buka. Oke, bukanya dari sini aja pakai faucet. Nah, ini. Kenapa kok? Tadi pertanyaannya apa? Maria jadi pintu gerbangnya. Ya, ini tafsiran gereja. Karena dibaca di waktu Vesper Annunciation. Annunciation tahu ya? Maria yang diumumkan akan mengandung itu. Ya kan? Di dalam kitab Matius ada, Lukas ada. Oke? Dimana Maria itu tiba-tiba dapat annunciation dari malaikat Gabriel itu. Bahwa dia akan mengandung. Ya. Nah, dari situ pintu gerbangnya itulah ditafsirkan sebagai apa? Maria. Nah, ini dia. Yeskiel ini. Ada kan? Oke. Ya. Lalu Amsal. Coba baca. Pasal 9 ayat 1 sampai 11 salah satu ayat yang terkenal dalam perjanjian lama yang dimulai dengan kalimat hikmat telah membangun. Iya. Hikmat telah membangun rumahnya. Hikmatnya itu siapa di sini? Kristusnya. Rumahnya siapa? Marianya. Jadi rumahnya itulah yang mengandung hikmat itu. Sang Logos itu. Rahim Marianya itulah yang mengandung hikmat. Tapi hikmat yang membangun rumahnya. Karena dia diciptakan oleh Kristus. Dan hikmat itu di situ. Dia berdiam di rumahnya. Maksudnya di rahimnya Maria. Ya. Jadi rumahnya di sini adalah Marianya, hikmatnya adalah Kristus. Nah, terus Keluaran 3. Nah, Musa, kalau baca Keluaran 3 itu, Musa berbicara pada Allah melalui semak yang terbakar itu. Kok ada hubungannya dengan Maria? Tadi kalau Nenong tanya, ya ada di dalam pelajaran Vesper ini, ibadah Vesper ini. Ini, udah baca lagi di mana tadi ya? Nih, Yeskiel 1, 2, nih, Amsal 9, ya. Harus ambil yang full ya. Yang full itu baru nanti semua dibaca. Ya.
Jadi ini versi ringkasnya ya. Kalau yang full harus download yang ini lagi. Ini yang unbridged ya. Nah, ini baru ada. Nah, ini yang full. Jadi bacanya lengkap. Ya, YSQL terus ini nyanyiannya lebih banyak ya. Nah, nyanyian seperti ini ada teologinya juga ya. Tapi kan di sini kita belajarnya ini. Ya, readingnya ini ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin bukan di Vesper ya, nanti di Matins mungkin ya bacanya itu. Oke, terus kita lanjut lagi. Mana tadi? Keluaran 3 ya. Lalu Amsal 8. Pasal 8 ayat 22 sampai 30 teks hikmat lainnya yang menggambarkan tempat hikmat dalam pemeliharaan Allah yang kekal. Dahulu kala aku telah ditetapkan pada mulanya sebelum dunia dijadikan. Iya, ini sama kayak tadi Amsal 9 ya. Oke, coba baca generasi. Maka dalam ayat itu sudah memutuskan salah benar. nah, itu dia. Jadi ayat-ayat ini dipilih untuk dibaca karena gereja melihat ini ada hubungannya dengan rencana keselamatan Allah melalui peran Theotokos. Terus? Dia dalam yang itu karena dulu dan masuk dengan akan daging yang disediakan. Iya. Dia adalah ini sekaligus perawan Allah. Sebaliknya darinya, dia tetap tidak berubah. Itu berubah perawanannya tetap tertutup. Nah, itulah kenapa tadi kita baca Yeskiel yang nggak bisa dilewati oleh siapapun kecuali sang pangeran. Berarti kalau di sini Maria punya anak-anak lain nggak selain Kristus? Nggak ada. Pintu gerbangnya cuma dilewati sang pangeran. Pintu gerbangnya hanya bisa dilewati oleh sang pangeran. Berarti dia hanya cuma punya satu anak, yaitu Kristus. Ya, ini pikiran gereja dalam Yeskiel 43. Berarti setelah melahirkan Kristus, Maria tetap perawan. Karena dia tidak pernah melahirkan lagi. Nah, itu dia ya. Terus? Dia menyediakan kemanusiaan. Coba kita baca. Ya. Jadi Maria tadi sebagai rumah bagi Kristus yang menampung hikmat itu. 1 Korintus. Tapi ibu mereka yang dipanggil sebagai orang tua. Iya, di situ hikmatnya adalah Kristus. Ya, tapi kan di situ dikatakan 1 Korintus 1:24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang lain, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, oke. Terus? Tapi sebagai jemaat-jemaatnya, dia sendiri dapat dianggap sebagai dia adalah semak yang di dalam rambutnya hidup berbakar. Sehingga kekekalan bersama-sama dia dijadikan dia telah diberikan oleh Allah untuk dijadikan. Iya. Jadi kenapa kok digambarkan Maria itu seperti semak yang menyala-nyala? Apa hubungan semak yang menyala dengan Maria? Itu penjelasannya. Ayo, apa? Hah? Bisa jawab? Atau yang online nih bisa? Christoph?
atau Edric? Iya, Pak. Apa hubungan semak terbakar dengan dengan Maria? Kan kita baca Keluaran 3 itu. Semak terbakar dengan rahimnya Maria ya. Ya, dengan Annunciation tadi. Apa hubungannya? Apa mungkin seperti di artikel ini gitu tidak terbakar walaupun ada apinya gitu, Pak. Iya. Jadi ini mau menunjukkan rahim Maria itu seperti semak tadi. Semak itu kan terbakar tapi tidak hangus kan. Beda kayak rumput kamu bakar, rumputnya hangus kan gitu. Itu di LA itu gara-gara rumput terbakar katanya. Menghanguskan satu kota. Ya kan? Baru-baru ini bulan kemarin di Los Angeles itu. Kan? Nah, tapi semak ini nggak hangus. Tetap menyala dia. Nah, ini sama seperti apa? Rahim Maria yang tetap perawan walaupun dia mengandung api keangkatan. Dia nggak binasa rahimnya. Sanggup menampung api kealahan. Sanggup mengandung Kristus itu. Kamu nggak pernah pikirkan nggak? Allah bisa masuk ke dalam rahim seorang manusia. Ya, ini miracle, mujizat ini kita nggak bisa pikirkan, nggak masuk akal, ya kan? Kayak Krisman lahir baru dia masuk lagi ke rahim ibunya, nggak masuk akal kan? Tapi bagi Allah semuanya masuk akal. Lahir baru Krisman masuk lagi ke rahim ibunya, berarti ibunya di sini siapa? Maria, gereja. Sontoloyo. Lempar. Sekali kalian lempar aja tuh. Sembunyi tangan tapi. Ya, yang pecah itu. Pak, boleh tanya, Pak? Makanya pas banget ya. Oke, ya. Mulai. Saya nggak ngantuk kita. Enggak, ini belum selesai. Jadi rahimnya mengandung api kealahan yang tidak diciptakan namun tidak terbakar. Artinya rahimnya Maria itu sanggup mengandung api itu, Allah itu, tapi nggak terbakar. Artinya rahimnya nggak rusak. Rahimnya tetap perawan, nggak merusak apapun. Jadi Yesus itu mengambil kemanusiaannya dari
di Maria. Jadi kalau tadi kita dilahirkan baru ya oleh air dan roh, Nikodemus kan bertanya. Jadi saya masuk lagi dong ke rahim ibu saya. Inilah yang nggak ngerti oleh kita. Kita seringkali kan gitu, seperti Nikodemus. Masa sih Maria itu mengandung Kristus, melahirkan, tapi dia tetap perawan. Secara medis nggak mungkin, ya kan? Apalagi dia mengandung tanpa seorang suami, perkawinan gitu. Nah, bagi orang dunia itu nggak mungkin. Maria yang perawan atau yang masih gadis bisa mengandung. Ya, nah, seperti kayak pemahaman mungkin di zaman itu kayak laki-laki bisa hamil gitu. Risman tiba-tiba hamil. Ya. Nah, itulah pemahaman kita yang seperti itu. Allah sudah mempersiapkan. Semak kamu lihat. Ini nggak terbakar. Bisa terjadi kan? Harusnya kalau dibakar semaknya kan hangus. Jadi saya kasih contoh. Satu kota juga hangus itu. Di LA itu kan. Nah, tapi itu yang terjadi. Jadi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa pahami dan itu kita berserah dengan apa yang dijelaskan oleh gereja. Karena kemampuan kita terbatas. Seperti Nikodemus tadi. Jadi kalau saya bilang Krisman sudah lahir baru, berarti Krisman masuk lagi ke perut ibunya. Nah, kita harus pahaminya secara tipologi. Artinya di sini, Krisman lahir dari gereja. Kita semua lahir dari gereja. Gereja itu siapa? Sama seperti kayak kita lahir dari Kristus yang lahir dari Maria, kita lahir dari gereja. Gerejanya di sini diwakili Maria. Kita lahir dari, jadi kita disebut sebagai anak-anaknya Maria. Dialah yang sulung. Gitu. Ya, tadi ada pertanyaan. Jadi mesti tentang Maria ya Pak. Dalam Katolik, agama Katolik itu kadang mereka berdoa itu melalui Maria. Nah, mereka itu berani Maria. Jadi bagaimana pendapat Bapak itu kalau mereka berdoa itu melalui Maria? Kenapa tidak secara langsung pada Kristus? Iya, bisa secara langsung maupun lewat perantara. Kan dua-duanya sama aja. Ya kan? Gitu. Jadi kalau lewat perantara Maria, berdoa kepada Marianya, dialah yang paling dekat dengan Kristus. Jadi kita bisa memohon bantuan doa itu. Nah, itu humbleness kita, kerendahan hati kita. Ya. Dan itu memang yang diajarkan oleh gereja. Oke. Jadi orang-orang kudus seperti Maria, saints itu bukan objek kita menyembah dia, enggak. Hanya Allah yang disembah. Ya. Tetapi mereka adalah orang-orang para saksi yang mengelilingi, kata Ibrani itu, para saksi awal yang mengelilingi tahta kasih karunia tadi. Oke, jadi mereka lah orang-orang yang dekat dengan Kristus. Sama dong, misalnya kayak kamu minta bantuan sama Krisman. Oh, kamu minta bantuan teman dekatnya, tolong sampaikan dong ke Krisman. Nah, gitu loh. Ya kan? Itu kan sering terjadi. Misalnya sama Krismannya sulit nih, nah udah minta bantuan sama orang terdekat. Kan boleh aja. Ya, jadi berdoa itu ya lewat perantara atau lewat langsung, dua-duanya juga diajarkan. Gitu. Ya. Oke. Nah, itu nanti memang ada pelajaran lagi ya, tersendiri tentang itu. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Membaca ayat ini dalam konteks aslinya dalam Perjanjian Lama, kita mungkin tidak langsung memahami ya bahwa ini tentang
nubuat inkarnasi juru selamat dari seorang anak darah. Tapi kalau kita pakai ini di dalam leksikon gereja, kita dapat menemukan lapisan demi lapisan makna yang jauh dari jelas pandangan pertama. Ya kan? Misalnya kayak tadi, kalian bingung tentang semak terbakar. Ternyata ada hubungannya dengan inkarnasi. Tentang pintu gerbang tadi. Tentang hikmat tadi. Tentang, tadi apa? Tangga tadi. Ya. Nah, jadi dalam leksikon gereja, ada bagian-bagian dari perjanjian lama yang makin memperjelas. Gitu. Jadi kalau misalnya paling enggak 5 ayat ini kalian sudah tahu, ini ada hubungannya dengan inkarnasi. Dengan Maria. Ya, seperti yang saya bilang minggu lalu, semua kalau Yesus itu adalah penggenap hukum Taurat dan Perjanjian Lama, berarti nggak ada satu titik pun yang terlewat. Hukum Taurat itu menyelamatkan. Jadi yang bisa menggenapi itulah yang bisa menyelamatkan. Kristus dengan ketaatannya itu menggenapi semua. Ya. Nah, jadi dia menggenapi semua apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau kamu baca Perjanjian Lama, itu tadi saya bilang bayang-bayangnya. Semuanya mengarah ke satu pribadi, yaitu Kristus itu. Jadi kita baca Perjanjian Lama tidak bisa lepas dari Perjanjian Baru. Atau kacamata kita adalah kacamata gereja. Eklesialnya lihat. Ya. Apapun. Misalnya kamu baca apalagi kitab-kitab nubuat nabi-nabi. Tentang Yerusalem, tentang penyalipannya, tentang kehancuran Yerusalem, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu semua sudah dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi. Bahkan kayak kitab Kidung Agung pun juga. Mazmur juga. Ayub juga. Nah, Ayub itu tipologi dari Kristus. Nah, waktu Yesus menderita, oleh gereja kita diajak baca tentang kitab Ayub. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Kristus mulai dari dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit, dia naik, itu semua sudah tertulis nggak dalam kitab Perjanjian Lama? Sudah. Itulah yang digenapi oleh Kristus. Jadi waktu Kristus datang melayani, bahkan Yesus disunat, Yesus diserahkan di bait Allah, Yesus mengubah air, melakukan mujizat-mujizatnya semua. Itu dia sedang apa? Menggenapi hukum Taurat. Karena kalau hukum Taurat itu nggak digenapi, ya dia nggak bisa jadi juru selamat. Ya, jadi nggak ada satupun yang miss gitu dari kelahirannya sampai kematiannya. Jadi PL, luar baca PL harus Kristus sentris. Eklesia. Nah, eklesianya dari liturginya. Ya, nah, yang liturginya ini nanti kita sambil lihat. Misalnya nih, kita masuk minggu kemarin tuh minggu orang Farisi dan bungkus cukai. Kalian cek aja kan. Misalnya di sini caranya. Kemarin tanggal berapa? Minggu yang lalu? Minggu lalu tanggal 10 ya? 9 ya? Oke. Kita peringati tentang apa? Minggu orang Farisi. Ya kan? Sunday of Publican and the Pharisee. Nah, dia ajak baca apa? Kamu lihat aja di sini. Ada nggak kitab Perjanjian Lama? Nggak ada. Jadi kalau ada berarti ada hubungannya gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak ada berarti dibaca Perjanjian Baru semua.
Memang leksikon ini namanya tadi di sini dikatakan apa? Leksikon. Nih. Leksikon gereja itu pembacaan Alkitab setiap hari. Ya. Misalnya kalau di Protestan kan PL dan PB. PL-nya pokoknya harus dibaca semua, PB harus dibaca semua dalam setahun ya kan. Nah, tapi kalau dalam gereja Ortodoks itu eh, nggak mesti, bukan tuntutannya untuk baca semua ayat gitu. Nggak penting baca semua Alkitab. Yang penting kamu baca, kamu ngerti untuk apa misalnya di hari itu. Misalnya Minggu orang Farisi pungut cukai, kita pasti diajak baca Lukas 18. Ya kan? Perjanjian lamanya ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada sesuatu yang mau digenapi. Paham maksud saya? Nah, tapi kalau kayak tadi, misalnya ke Maret 25 itu, tadi Annunciation. Tuh. Nih, kita baca nggak ini? Keluaran 3 ada baca? Tadi ini loh. Keluaran 3 kan baca kan? Nah, itu di Matinsnya, bukan Vesper ya. Lalu Amsal 12, Kejadian 9 juga. Kalau di sini enggak. Jadi bukan hanya Kejadian 28, tapi juga Kejadian 9. Yesaya 25. Jadi bukan cuma 5 itu, ada banyak lagi. Amsal 8, iya tadi di sini Amsal 8. Ya kan, 22 sampai 30. Terus Keluaran 3 tadi semak terbakar. Amsal 12, Kejadian 9. Nah, Kejadian 9 ini tentang apa ini? Tentang Nuh dan kepada anaknya. Oke. Vesper ya, ini di Vesper. First reading Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berarti kalau ada perjanjian lamanya, itu yang digenapi oleh Kristus. Jadi kamu harus tahu, memang di gereja Ortodoks itu semua kitab PL itu dibaca. Kejadian sama Maleakhi enggak dibaca dalam setahun. Enggak. Hanya bagian-bagian tertentu yang dipilih yang untuk berhubungan dengan satu perayaan itu. Misalnya tadi contohnya, kita baca tentang semak terbakar, Keluaran 3, ya, ayat 1 sampai 8. Itu dipilih karena ada hubungannya dengan Maria tadi. Itu dibaca khusus di tanggal 25. Gitu. Paham ya? Nah, kalau di kita, di leksikon kita kan versinya lain. Yang penting semua kitab, semua ayat dibaca. Ya kan? Dibagi dalam setahun. Nah, kalau di pembacaan leksikon gereja itu nggak seperti itu. Ya, lebih banyak dibaca perjanjian baru. Nah, leksikon itu dulu disusun, memang Wahyu itu nggak pernah dibaca, dikecualikan gitu. Nah, pada zaman itu Wahyu itu belum masuk ke dalam kanon atau leksikon disusun. Jadi Wahyu itu nggak terbaca sama sekali. Tapi ya masuk dalam kanon yang boleh kita baca nggak boleh. Lalu kalau nggak ada di leksikon ini, saya bisa baca nggak? Ya boleh aja, namanya ini sudah apa? Buku gereja, silakan baca, nggak mesti ikut leksikon seperti ini. Tapi kalau kamu ikut leksikon ini, kamu ngerti. Oh, Yesaya 25, Kejadian 9, Amsal 12, ada hubungannya nih dengan Maria yang kita peringati sebagai apa tadi? Sebagai annunciation ini dia. Gitu. Ya. Nah, kalau kamu mau cari artikel saya annunciation, ya kamu cari aja di Blogspot itu banyak tentang annunciation. Nih. Ya, ini kalau ada PL-nya, ini namanya leksikon ya. Leksikonnya ini seperti ini. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak kita sampai di sini dulu. Ya.
Maria. Hmm. Kenapa apa perbedaan rahim seorang ibu yang melahirkan dengan rahim Maria? Apakah itu sama? Sama dong, sama kayak rahim kamu, ya. Karena kamu juga perempuan kan, Maria juga perempuan, jadi nggak ada bedanya. Bedanya adalah kalau kamu melahirkan, ya kamu nggak perawan lagi. Maria tetap perawan. Karena apa? Karena yang dia lahirkan itu adalah api keilahian yang nggak akan membakar. Artinya nggak akan merusak. Sama kayak tadi semak, ada api nih. Tapi api itu nggak membakar semak. Apinya nyala, terang, tapi nggak membakar. Sama seperti Maria mengandung Kristus, Kristusnya tidak merusak keperawanan atau rahim dari Maria. Karena yang dikandung Kristus, kalau kamu kan bukan. Ya, nah itu bedanya. Samanya sama-sama rahim, ciptaan Allah ya kan. Sama-sama karena Maria juga manusia, dia bukan malaikat atau makhluk ajaib dari mana gitu, enggak. Dia manusia biasa seperti kita. Cuma dipakai Allah untuk menjalankan tangga tadi atau semak tadi. Ya. Apa istimewanya Maria? Ketaatan dia. Itu yang istimewa dari dia. Apakah Maria itu Tuhan? Bukan, dia manusia biasa. Tapi apakah Maria itu dikuduskan, disucikan? Ya, karena dia dipersiapkan untuk melahirkan Kristus. Jadi Maria itu dimuliakan karena anaknya Kristus. Kalau dia nggak melahirkan perawan, nggak melahirkan Kristus, ya dia manusia biasa aja. Ya, jadi Maria itu dihormati, dikuduskan, kita muliakan karena dia melahirkan Kristus. Justru penting menjaga kemanusiaan Maria itu karena mau menegaskan bahwa Kristus benar-benar manusia. Nah, nanti di dogmatika kita pelajari itu tentang Mariologi. Ya, ini kalau di Protestan dianggap tabu ya, nyinggung-nyinggung nama Maria. Ya, ya memang kalau kalian nanti khotbah di gereja ONKP apa, kamu bisa dipecat sih. Ya, Edric ya. Edric kalau khotbah tentang Mariologi bahaya nggak di gereja? Ya bahaya lah Pak. Kamu dari gereja mana? Dari GKI Pak aslinya. GKI apalagi ya kan. Tapi GKI sekarang agak ke Katolik-Katolik ya. Ya, karena bingung juga sih GKI itu. Hanya Pak Yowas saja ya. Eh, ya Pak Yowas saja banyak belajar timur lah dia. Oke. Jadi Mariologi kamu harus pelajari dengan benar dulu, dengan yang agak kontroversi itu nggak usah ya maksud saya. Tapi sebagai seorang akademisi kita harus belajar, ya, belajar tentang Maria. Jadi nggak usah takut belajar tentang Maria. Maria itu adalah ibu dari kita semua. Oke? Maka kamu perlu bicara dengan ibumu, karena dia yang melahirkan Kristus, gitu loh. Ya, kita mungkin dari kecil dicekokin, oh berdoa aja sama Tuhan, bukan kepada Maria. Bukan seperti itu juga, ya. Jadi nanti kita pelajari tentang Mariologi supaya kalian itu lebih jelas, lebih paham. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, minggu depan kita akan mulai ini. Mungkin satu pertemuan lagi ya, kita akan selesaikan ini. Untuk masalah yang kayak gini-gini ya, saya akan percepat aja, jelasin. Sambil kalian nanti latihannya adalah baca ini
Nanti saya kasih petunjuknya ya. Teorianya dan materinya. Jadi lihat contohnya ini, baca contohnya ini, ya. Kemudian ya selesaikan ininya. Yang ini yang belum kita bahas ya. Level kognitif sama ini ya. Dua ini. Oke. Kalau ini nanti kita bisa percepat ini sama ini. Kita selesaikan. Baru nanti setelah itu mulai masuk latihan-latihan dari lapisan 1. Nah, ini baru mulai nih. Kalau ini masih pemanasan. Ya. Pemanasin otot dulu. Nah, supaya nanti larinya cepat dan nggak jatuh-jatuh. Ya. Oke, nanti tugasnya apa nanti saya kirim ke. Nah, yang hari ini udah selesai belum? Setiap jam 5 mesti kumpul. Ya. Deadline-nya setiap jam atau malam lah jam 9 lah. Ya. Submit siap nggak siap. Jangan ditunda-tunda. Pasti nggak dikerjakan kalau tunda. Ya, Christoph. Kalau Edric, dia cuma pendengar, boleh kerjakan, boleh enggak, bebas. Kalian bukan pendengar soalnya, SKS. Jadi harus kerjakan. Tujuannya apa? Ya buat kamu supaya lebih paham itu. Ya. Nah, nanti tugas mingguan ke depan apa, tunggu aja di kelas. Saya belum kepikiran nih. Ya, nanti mau tanya Roh Kudus dulu. Oke, saya kira tugas mingguannya nggak sulit lah. Ya, cuma baca terus bikin satu paragraf. Ya, cuma mesti konsisten setiap hari. Ya, saya juga konsisten bikin itu setiap hari mau nggak mau. Jadi kalau kayak Pak Yason dia ngajar homiletik kan, terus dia konsisten bikin taksonomi kan. Nah, ya memang harus gitu. Kalian kalau mau belajar Alkitab itu kan atau mau ngerti kuliah ini sulit nggak kuliah ini? Sulit. Sulit. Ini harus konsisten. Gitu. Ini kita belum apa-apa loh. Belum mulai apa-apa ini. Ini baru jelasin tentang dasar-dasarnya. Ya kan? Ya, oke. Ini kan materi kita baru bahas jelas dasar-dasar ini, belum masuk ke teknisnya nih, langkah-langkahnya. Mungkin kalau Edrit kan udah pernah ambil, jadi udah lebih kurang tahu ya. Kalian yang belum pernah ya pasti ini. Tapi ya saya bukan nakuti, ya ini ya wajar aja memang kesulitan yang harus dilewati. Ya. Sama seperti seorang anak mau belajar berlari ya dia harus, atau kamu mau belajar berhasil naik sepeda, kamu harus jatuh bangun dulu. Kayak saya berhasil bisa nyetir itu karena udah nabrak orang nggak tahu, udah ganti rugi udah nggak tahu berapa. Nah kayak gitu. Jadi kalau kalian mau belajar renang, bisa berenang harus belajar tenggelam dulu. Iya, gitu. Ya, oke. Oke, mari kita berdoa. Ya. Minta Edric lah doa buat kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena atas kelas yang telah kami lewati ini. Kami bersyukur karena kami dapat semakin mempertanggungjawabkan iman kami, semakin mengenapi panggilan kami, dan juga semakin mengenal Engkau. Ya, Kiranya apa yang kami telah terima ini kami dapat renungkan, kami dapat bertanggungjawabkan, agar semuanya itu kami dapat kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami juga mendoakan untuk Pak Hendy, kiranya Engkau sertai dia dan keluarga, dan kiranya ia pun semakin berjalan seturut dengan uh, panggilannya yang Engkau telah berikan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Thank you Edric, Christoph. Ya, Thank you, Pak. Thank yo. Terima you. kasih juga Pak. Sampai ketemu lagi Jumat depan ya.